Bab 529. Klan Gui. Sander tampak bingung, mereka. Hari ini, ketua sekte masa lalu telah membuka wilayah Gui, ujar tetua Feng dengan serius. Sander menyimpan pedangnya, tempat apa itu? Menurut informasi yang kami miliki, itu adalah wilayah dari klan Gui yang ada 7 miliar tahun yang lalu. Pada masa itu, mereka merampas banyak sumber leluhur, dan bahkan berperang dengan Tao. Sander mengernyit, ceritakan lebih detail. Tetua Feng menjelaskan, kala itu mereka sangat ekstrim, banyak peradaban dilenyapkan oleh mereka, bisa dikatakan, mereka adalah musuh semua orang. Apakah mereka akhirnya berhadapan dengan Tao? Ya, mereka menghilang karena ditekan oleh Tao dan sekelompok penjelajah waktu. Jawab tetua Feng. Hanya ditekan, tanya Sander. Benar. Mata Sander menyipit, jadi, bahkan Tao pun tak bisa memusnahkan mereka. Betul. Sander bertanya, dan kini wanita itu ingin melepaskan klan Gui ini. Lia, tujuannya adalah untuk melawanmu. Sander diam sejenak, berapa lama lagi mereka akan tiba? Segera. Tanpa bertanya lagi, Sander menoleh, Bibi, ayo pergi. Fanny mengangguk, kemudian ketiganya muncul di atas tembok kota Suan. Di langit di luar kota Suan, terdapat sebuah pusaran merah darah, dengan aura jahat yang terus mengalir keluar. Di samping pusaran, ada kultivator pisau yang pernah bertarung dengan Sander sebelumnya, di belakangnya, ada puluhan master misterius. Sander kembali melihat pusaran merah darah itu, pemiliknya masih jauh dari sini. Apakah kita bisa bertahan? Tanya Sander. Yang ia butuhkan sekarang adalah waktu, yakin kalau bisa berlatih beberapa hari lagi, ia bisa melatih jurusnya menjadi 6 serangan beruntun. Entahlah, kami juga tak tahu kekuatan sesungguhnya dari klan ini, jawab tetua Feng. Kalau begitu tunggu mereka keluar saja, ujar Sander. Kemudian ia menoleh, berubah menjadi cahaya pedang, dan muncul di depan kultivator pisau itu. Mari kita latih tanding. Kultivator pisau menatap Sander. Tanpa banyak bicara, ia melesat ke depan, dan menyerang Sander. Krek. Ruang di sekitar langsung hancur berantakan. Di kejauhan, tubuh Sander menjadi semu. Ribuan pedang muncul dari berbagai ruang waktu, lalu berkumpul menjadi satu pedang. Meluncurkan serangan andalan. Menyadari kekuatan mengerikan yang terkandung dalam serangan Sander, kultivator pisau itu tampak terkejut. Ia tak menyangka Sander akan memulai dengan jurus andalannya. Bahkan tak melakukan pemanasan. Booming. Gelombang kekuatan yang menakutkan meledak di lapangan, menyebar sejauh jutaan kaki dalam sekejap. Untungnya kota Suan dilindungi oleh formasi kuat. Kalau tidak, mungkin gelombang kekuatan ini sudah cukup untuk menghancurkan kota tersebut. Di kejauhan, kultivator pisau terpelanting jauh. Begitu berhenti, serangan lain sudah meluncur ke arahnya. Jurus menebas langit menghunus pedang. Dilakukan 5 kali berturut-turut. Dengan 3000 pukulan dalam setiap serangan. Mata kultivator pisau menyipit tajam, ia sangat syok. Apa yang terjadi pada pemuda ini? Dalam waktu 2 hari saja, ia telah menjadi begitu menakutkan. Aneh. 20 tahun. Kultivator pisau itu tersadar. Pemuda ini memiliki benda misterius, 10 tahun di dalam pagoda, setara dengan 1 hari di luar. Meski tampak hanya 2 hari berlalu, sebenarnya ia telah melatih diri selama 20 tahun. Sialan. Tanpa banyak berpikir, kultivator pisau itu segera mengumpulkan energi, aura pisau terus keluar dari tubuhnya, kemudian membentuk pisau raksasa. Bertahan. Booming. Ketika serangan Sander turun, pisau raksasa itu hancur. Di depan mata semua orang, kultivator pisau itu langsung terpental, dan ruang yang ditabraknya terus hancur. Sander kembali menyerang. Sekali lagi meluncurkan jurus andalan. Dengan kekuatannya saat ini, ia bisa meluncurkan jurus ini 3 kali berturut-turut. Mata kultivator pisau menyipit tajam.
Sander ini jelas bukan ingin latih tanding, melainkan ingin membunuhnya. Kultivator pisau merasa dirinya terlalu gegabah, berteriak marah, memegang pisau dan memotong ke depan. Serangan pisau yang tak terhitung jumlahnya meluncur keluar, kemudian membentuk pisau raksasa. Kembali melawan. Tahu, menghadapi serangan pedang Sander, sekarang ia hanya bisa melawan. Kalau mundur, ia tak akan punya kesempatan untuk bangkit lagi. Sander yang sekarang, bukan lagi Sander yang dulu. Booming. Di hadapan semua orang, cahaya pedang meledak, dan kultivator pisau terpelanting jauh. Pisau panjangnya perlahan hancur, dan tubuhnya juga mulai hancur sedikit demi sedikit. Sander segera memanfaatkan kesempatan ini, mengabaikan ketidaknyamanan fisiknya, dan meluncur ke arah kultivator pisau. Melihat ini, raut wajah para master berpakaian hitam di kejauhan langsung berubah. Mereka hendak membantu, namun Fanny tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Siapapun yang berani bergerak, akan kubunuh. Booming. Suara ledakan terdengar dari kejauhan. Semua orang berpaling dan melihat ada sinar pedang yang pecah. Setelah itu, pedang menembus dahi kultivator pisau. Kau jauh lebih kuat dari sebelumnya, ujar kultivator pedang dengan kaget. Sander tersenyum. Ini semua berkat bibiku. Di kejauhan, Fanny melirik ke arahnya. Jangan menggombal, aku tak akan termakan omonganmu. Sander tertawa. Kultivator pisau ingin mengatakan sesuatu lagi, namun Sander tiba-tiba bertanya, apakah kau melakukan ini karena setia pada ketua sekte masa lalu? Kultivator pisau menggeleng, karena hutang budi. Kalau kuberikan kesempatan hidup, apakah kau mau? Kultivator pisau menatapnya, tak perlu. Kemudian tubuhnya segera terbakar, dan dalam sekejap, jiwanya lenyap tanpa bekas. Sander diam. Sedikit terkejut, tak disangka kultivator pisau ini akan memilih bunuh diri, telah meremehkannya. Setelah beberapa saat, Sander melihat ke kejauhan. Para master berpakaian hitam itu menatapnya dengan ganas. Sementara Sander berkata dengan santai, kalau mau membunuhku, ayo maju. Salah satu dari mereka langsung menyerang Sander. Begitu ia bertindak, yang lainnya juga ikutan menyerang. Sander belum bertindak, Fanny tiba-tiba melompat dan menyerang para master berpakaian hitam itu. Setelah menyeringai, Sander juga bergabung dengan pertarungan. Tujuan Sander sangat jelas. Sebelum klan Gui tiba, ia harus menyingkirkan para master berpakaian hitam ini. Mereka memiliki kekuatan yang cukup kuat dan harus diatasi terlebih dahulu. Keduanya bergabung untuk menyelesaikan satu demi satu master berpakaian hitam itu. Dalam 20 tahun ini, kekuatan Fanny juga meningkat secara signifikan. Kini, keduanya bekerja sama dengan sempurna. Saat membunuh, Sander tiba-tiba merasakan darahnya mendidih. Garis keturunan iblis gila dan garis keturunan manusia. Kini jika ia bersatu dengan Maya, tubuhnya bisa menahan 3 jenis garis keturunan. Namun, itu adalah kartu trufnya, tak akan sembarangan menggunakannya. Dalam waktu kurang dari 15 menit, belasan master berpakaian hitam sudah disingkirkan. Keduanya sekarang sangat kuat, benar-benar tak bisa dihentikan. Para master tersebut sama sekali tak bisa melawan. Suara misterius terdengar di medan perang, mundur. Para master berpakaian hitam pun segera mundur. Sander tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, ia segera mengejar, namun dihentikan oleh Fanny. Fanny memandang ke langit yang jauh di mana pusaran merah yang aneh berada, kita mundur dulu. Kemudian ia menarik Sander, dan kembali ke tembok kota. Keduanya memandang ke arah pusaran di kejauhan yang terus mengeluarkan aura yang menakutkan. Ketika aura-aura ini muncul, langit langsung menjadi semu. Ekspresi tetua Feng menjadi serius, aktifkan formasi. Booming. Sebuah layar cahaya muncul dari kota, menciptakan payung pelindung yang melindungi seluruh kota Suan. Tetua Feng memandang ke arah pusaran merah di luar kota dengan ekspresi sangat serius. Fanny bisa merasakan bahwa aura di dalam pusaran itu tak biasa. Sander menatap pusaran merah itu tanpa berkata-kata.
Sebuah sinar darah tiba-tiba muncul dari dalam pusaran merah itu, berkelebat seperti petir dan menabrak cahaya pelindung di atas kota Suan. Jer! Cahaya pelindung hancur begitu saja. Mereka datang. Bersambung.